Di tanah yang dilukis oleh aliran sungai Kayan, di balik bisikan angin dan jejak langkah para leluhur, berdirilah sebuah desa tua yang telah menjadi saksi bisu sejarah panjang peradaban di belahan bumi Kalimantan Utara. Inilah Desa Salimbatu, bukan sekedar desa biasa, tetapi ibu kandung sejarah, budaya, dan kejayaan Kesultanan Bulungan. Dari goa-goa tua yang menyimpan legenda-legenda kerajaan hingga menjadi tempat bersejarah. Desa Salimbatu merupakan desa tua yang menyimpan sejarah dan kekayaan alamnya. Dengan luas wilayah mencapai sekitar 15.000 hektar, desa ini berdiri gagah di antara hutan, sungai, dan perkebunan yang membentang sejauh mata memandang. Berdasarkan data pada tahun 2024, jumlah penduduk Desa Salimbatu memiliki warga sebanyak 6.605 jiwa dari 1.877 kepala keluarga, yang terdapat laki-laki berjumlah 3.424 jiwa dan perempuan 3.181 jiwa. Tahu masuk goa tuh, nah goanya ada di makam Keramat Setan Nabi itu, yang keramat itu kan, pernah situ kan? Belum Pak, masih ada sampai sekarang. Nah itu ke sana. Itu kalau orang mau masuk di dalamnya itu, dia dulu zaman dulu nyelam baru masuk, jadi namanya Selam Batu. Nah karena dialeknya itu orang supaya menyebutnya itu Salimbatu. Nah, kedua ceritanya, Salimbatu ini pertama-tama membawa ajaran agama Islam, baik di Salimbatu ini maupun di Kabupaten Bulungan ini maupun di Kaltara ini. Yang pertama Islam masuk itu di Salimbatu. Jadi ulama itu datang, yang zaman dulu datang ke Salimbatu ini. Orang Salimbatu ini, khususnya Salimbatu maupun Kabupaten Bulungan ini, masih agamanya belum ada agama. Ada Kristen, ada Islam belum ada. Ya kan masih nyamba-nyamba kayu ke apa nama itu kan. Jadi waktu itu wali itu datang dari laut, dari dia bawa pakai kuali, bilang tuh kuali lah bilang kan. Dia itu datang ke Salimbatu ini mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena orang sini dulu belum tahu bahwa Assalamualaikum itu warahmatullahi wabarakatuh, karena agamanya belum ada. Belum ada agama. Nah, maka waktu itu menjawablah batu yang di makam keramat itu, bergoyang batu itu. Nah, bergoyang batu itu karena orang ini wali tahu sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Salimbatu ini dinamakan Salimbatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disingkatkan Salimbatu. Nah itu anunya, bukan Salim Limpar Batu. Kan banyak anunya berkembang bahwa Salimbatu itu Salim Limpar Batu, bilang banyak dongeng-dongeng gitu, bukan. Karena orang belum sampai ke situ. Iya, kalau bicara masalah jabatan kepala desa, saya mungkin, tapi ada di luar sana yang jelas. Nanti kalau kurang data lengkap kan, saya kepala desa. Masalahnya ada juga PJ, jadi agak susah dijelaskan karena di sela-sela kades itu, kalau kades definitifnya itu mulai kadesnya Pak Datu Adil. Setelah itu yang pertama
ada datanya di luar sana nanti. Setelah itu Muhammad Tahir, setelah itu Pak Abdullah, selanjutnya Pak Ilham, setelah itu Pak Zakaria. Kalau saya tahun 2013 sampai sekarang, jadi 2 periode. Namun di antara kades-kades yang saya sebutkan tadi yang di PNIT itu ada kades-kades PJ, jadi pejabat sementara ada. Jadi nanti kan di tiap pergantian kepala desa itu ada pejabat sementara yang menggantikan sambil menunggu proses pemilihan kepala desa selanjutnya. Makanya kalau dihitung jumlahnya lebih dari itu bersama dengan PJ-nya gitu. Iya, kalau masalah pekerja mata pencarian mayoritas nelayan, karena kebetulan rata-rata yang nelayan ini pasti penduduk lokal dan berarti suku Tidung lah. Kalau sisanya yang mayoritas transmigrasi itu pasti perkebunan petani, termasuk juga yang di hulu yang mayoritas suku Bugis itu mereka pekebun deh. Oh, perkebunan. Ya, perkebunan. Jadi tapi namun saat ini kelihatannya hampir semuanya berubah sudah separuh. Kalau dulu bisa dikatakan hampir 99% itu nelayan, namun sekarang sudah agak terbagi, mungkin sekitar 50-an pekebun sudah. Oh, mengikuti. Ya mengikuti perkembangan zaman, dalam arti karena musimnya perkebunan sawit, ya akhirnya mau tidak mau mengikuti juga kebun sawit. Ya, namun dalam arti mata pencarian pokoknya tetap nelayan. Yang paling terbanyak di sini adalah nelayan. Ya. Kebetulan personil kami di sini Pak masih adanya kekurangan karena yang seharusnya pos ramil adalah diisi oleh 3 orang personil. Karena keterbatasan personil kita, sehingga untuk menjaga keamanan dan ketertiban maupun pemantauan wilayah itu kurang maksimal, dikarenakan personilnya yang masih kurang. Karena wilayah kita terjadi beberapa perairan atau terutama di Pulau Antal, di Tias, itu adalah pulau-pulau terluar yang harus kita waspadai adanya pemasukan barang-barang narkoba. Itu yang kurang kita maksimal. Yang kedua, masalah pencurian ikan dengan menggunakan alat bom ikan. Nah, itu kurang termonitor juga. Karena di wilayah pesisir terlalu jauh jaraknya, apabila kita menggunakan ketinting itu sampai 2 jam 3 jam perjalanan, sedangkan operasional kita ini masih minim untuk mendukung seperti speed boat, kami tidak ada, seperti ketinting kami tidak punya. Jadi kita hanya kendaraan sepeda motor lewat darat saja. Namun untuk sungai, wilayah persungaian kurang termonitor, terutama wilayah tambak-tambak, ya kan, yang bagaimana yang sering meracun ikan, terus menebang pohon mangrove. Nah, itu harus laksanakan edukasi supaya sungai kita, laut kita terbina atau tidak rusak. Artinya udang-udang yang di bawah sungai itu tetap terpelihara, ekosistem sungai tetap untuk anak cucu kita ke depannya. Desa Salimbatu, desa hijau yang hidup dari tanah dan air. Di sini padi, jagung, kacang-kacangan, ubi, dan cabai tumbuh subur di ladang-ladang rakyat. Kebun-kebun pun dipenuhi buah-buahan seperti rambutan, mangga, pisang, dan tanaman lokal lainnya. Di sisi lain, 6.000 hektar kebun kelapa sawit menjadi tulang punggung ekonomi desa. Tak hanya itu, sektor perikanan juga menjadi harapan. Dengan tambak air payau dan tawar seluas ratusan hektar, masyarakat membudidayakan udang, bandeng, mujair, dan jenis-jenis ikan lainnya. Inilah Salimbatu, desa yang diberkahi alam,
penuh potensi dan siap melangkah menuju masa depan yang lebih sejahtera. Makam Keramat Syekh Ahmad Al-Maghribi merupakan salah satu destinasi wisata yang terdapat di Desa Salimbatu, karena beliau merupakan orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Kalimantan Utara, terutama di Kabupaten Bulungan. Makam ini bukan hanya sekedar tempat peristirahatan, melainkan juga pusat spiritual yang penuh dengan kisah sejarah dan keajaiban.